Setelah hasil regresinya sudah jadi, ada baiknya kita pindahkan ke tempat lain seperti Microsoft Office, karena biasanya orang meminta dalam bentuk paper, yaitu dalam bentuk yaitu kertas atau Microsoft Office. Caranya mudah, kita klik kiri blok seperti biasa, terus kita copy, terus as display, formatnya teks. Oke. Habis itu kita buka Microsoft Office-nya, kita paste. Nah, ini hasil regresi pada bagian pertama ini menunjukkan variabel dependennya, terus metodenya OLS atau least squares, terus ada informasi tambahan seperti kapan tanggal kita meregresikan data ini, juga ada jamnya, jumlah observasinya itu ada 8. Nah, pada bagian kedua ini menunjukkan nilai konstanta dan koefisiennya. Nilai konstantanya itu pada model ini sebesar 2321,750, terus koefisiennya dari variabel dependent x nya itu sebesar min 225. Standar errornya sekian, t statistiknya sekian, dan probabilitasnya sekian. Nilai standar error ini berguna untuk mencari nilai statistik dengan cara nilai koefisien dibagi dengan nilai standar errornya, dan juga berguna untuk perhitungan uji T maksudnya. Nah, untuk nilai probabilitasnya berguna untuk menguji signifikansi data. Maksud signifikansi itu adalah signifikansi itu misalnya ada uji T untuk mengetahui apakah setiap variabel dependen memengaruhi variabel independennya. Sedangkan jika pada uji F, apakah secara serempak variabel independen itu memengaruhi variabel dependennya atau tidak. Jadi, jika kita melihat pada hasil kita ini, yaitu probabilitasnya adalah 0, yang mana lebih besar daripada alfa sebesar 1%. Alfa sebesar 1% ini sifatnya stokastik atau random. Kita biasanya dalam ekonometrika itu ada 3 pilihan. Ada 10%, 5%, dan 1%. Semakin kecil perbandingan probabilitas dengan alfanya, berarti hasil datanya semakin baik. Karena nilai probabilitasnya 0, yang mana lebih kecil dari alfa sebesar 1%, artinya variabel independen ini signifikan. Artinya harga berpengaruh negatif terhadap permintaan motor, karena ini depannya tandanya negatif. Terus pada bagian bawah ini berguna untuk hasil regresi ke tahap yang lebih jauh lagi. Ada macam-macam dan ada banyak tahap-tahap lanjutannya. Namun yang kita perlu ketahui di pengenalan ekonometrika ini adalah R kuadrat dulu atau R square terlebih dahulu, atau sebutan lainnya koefisien determinasi. Sisanya belakangan. Nah, selanjutnya setelah kita mempunyai data ini tadi sudah saya ketik dulu biar cepat. Biasanya setelah kita meregresikan suatu data, kita perlu menginterpretasikannya. Nah, ini ada standar pelaporan data secara umum. Jadi ini adalah bentuk model yang kita peroleh dari data hasil regresinya. Jadi ini yang paling penting dalam ilmu ekonometrika, yaitu membaca data atau angka. Jadi angka-angka yang ada di dalam tabel ini yang sudah kita regresikan bukan sembarangan angka, melainkan angka-angka ini memiliki makna dan kita harus tahu bagaimana cara bacanya. Misalnya ini, konstanta sebesar 2321,75. Artinya, ketika harga motor sebesar Rp0, maka permintaan dari masyarakat terhadap motor tersebut adalah sekian. Nah, untuk koefisien sebesar min 225, artinya jika harga motor meningkat sebesar Rp1 juta, maka permintaan sepeda motor akan turun sebesar 225 unit.
Selanjutnya ini kita membandingkan nilai T hitung dengan T statistik. T statistiknya sudah diketahui sebesar min 17,32 dibandingkan dengan T hitung. Dengan ini biar cepat aja, T kritisnya sebesar misalnya 5%, df-nya ini degree of freedom sebesar 6, hasilnya diperoleh dari n min k. N-nya ini jumlah datanya tadi 8, K-nya ini adalah jumlahnya 2.